Halo semua, perkenalkan nama saya Ananta Carlos. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel ini. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu ritual pemanggilan arwah yang cukup terkenal dari Indonesia, yaitu Jelangkung. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, Jelangkung sudah tidak asing lagi di telinga. Permainan mistis yang satu ini sudah lama dikenal di masyarakat Indonesia. Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional yang bersifat supranatural. Pada umumnya permainan Jelangkung digunakan untuk memanggil arwah, dan boneka Jelangkung sebagai mediumnya, dengan berbagai macam tujuan, mulai dari hanya sekedar iseng sampai mencari keuntungan. Asal penggunaan istilah Jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang, yaitu Cailan Gong atau dewa keranjang, dan Cailan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cailan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cailan Gong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut dikaitkan sebuah kapur sebagai alat tulis. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Biasanya boneka Jelangkung terbuat dari sebuah batok kelapa dan dua bilah kayu yang diikat menyilang, di mana batok kelapa sebagai kepala Jelangkung dan dua bilah kayu sebagai badan, dan digabungkan sehingga menyerupai bentuk manusia, dan diikatkan alat tulis pada badan boneka Jelangkung dengan maksud ketika ada arwah yang masuk ke dalam boneka Jelangkung, maka boneka Jelangkung akan menuliskan hal-hal yang ditanyakan oleh orang yang melakukan ritual. Di Indonesia sendiri, Jelangkung memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya di daerah Jawa, Jelangkung dikenal sebagai Nini Towo. Ritual Nini Towo tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional untuk anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual Nini Towo bukan dilakukan oleh anak-anak, melainkan orang dewasa. Dalam versi Jawa, ritual dapat dilakukan dengan alat tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah, khususnya daerah Jawa, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil arwah. Kemudian di daerah Minangkabau, Jelangkung disebut dengan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun Lukah, dan 1-4 pemain yang bertugas memegang-megang lukah tersebut. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan Lukah Gilo, dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan, seperti halnya dalam permainan Cailan Gong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah bisa juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya juga dihiasi layaknya perempuan. Pada umumnya, ritual Jelangkung dilakukan oleh 3 orang atau lebih, di mana ketiga orang memegang boneka Jelangkung dengan membaca mantra khusus secara berulang-ulang, sampai ada arwah yang datang. Ritual dilakukan di tempat-tempat yang diyakini angker pada malam hari. Pada ritual Jelangkung, jika ada arwah yang masuk ke dalam boneka Jelangkung, maka yang melakukan ritual dan arwah dapat berkomunikasi tentang bagaimana arwah tersebut meninggal, peruntungan di masa depan, dan nomor keberuntungan di dalam perjudian. Dari sekian banyak orang yang melakukan ritual Jelangkung, tentu tidak semua berakhir dengan damai dan baik-baik saja.
Dalam berbagai kasus, ritual jelangkung dapat berakhir fatal pada yang melakukan ritual. Dikarenakan yang melakukan ritual membuat arwah yang memasuki boneka jelangkung marah, atau yang melakukan ritual tidak menyudahi ritual dengan benar. Maka imbasnya pada orang yang melakukan ritual adalah mengalami kesurupan, ketempelan, dan mungkin masalah yang lebih besar lagi. Dengan melekatnya ritual jelangkung ini pada masyarakat Indonesia, di Indonesia sendiri jelangkung sudah banyak diadaptasi di film layar lebar, mulai dari tahun 2001, 2003, 2007, 2011, 2017, dan 2018. Itu saja untuk cerita bergambar kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang juga menyukai konten seperti video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita-cerita horor, kalian bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di channel ini. Saya Nanta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.